berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin Mas Satria, silakan. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu mau mengabsen terlebih dahulu ya. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Tidak ada, nihil ya. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau mengajak ice breaking terlebih dahulu. Mau? Oke, ikuti, lihat Ibu dulu, kemudian diikuti ya. Aku tahu aku bisa dan melakukan. Aku tahu aku bisa dan melakukan. Aku tahu bisa, aku tahu aku bisa dan melakukan. Oke, sama-sama yuk. 1, 2, 3. Aku tahu aku bisa dan melakukan. Aku tahu aku bisa dan melakukan. Aku tahu aku bisa. Aku tahu aku bisa dan melakukan. Oke, sudah semangat semuanya? Sudah. Oke, sebelum mulai pembelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu untuk mengetahui pembelajaran tentang macam-macam alat transportasi, antara lain alat transportasi udara, laut, dan darat, dan macam-macamnya dan nama-namanya yang lain. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui keberagaman yang ada di lingkungan sekitar kita. Dan selanjutnya, tata cara saat kita berada di lingkungan pantai, apa yang tidak boleh dan apa yang boleh kita lakukan jika kita berada di sekitar pantai. Oke, Ibu mau bertanya, apakah masih ingat pembelajaran yang minggu lalu, anak-anak? Ingat. Oke, pembelajaran yang minggu lalu tentang apa? Macam-macam alat transportasi. Apa ya? Masih ingat nggak apa aja macam-macamnya? Alat transportasi laut, kemudian udara, darat, pinter. Oke, Ibu akan membagi menjadi 3 kelompok ya. Mas Rama kelompok 1, Mas Fahmi kelompok 2, dan Mas Satria kelompok 3. Oke, Ibu mau tanya, ini gambar apa anak-anak? Perahu. Oke, perahu ini letaknya di mana? Di udara, di laut, apa di darat? Laut. Di laut. Oke, kita tempelkan di laut ya. Oke, yang kedua, ini alat apa namanya? Balon udara. Mas Satria, letaknya balon udara di mana? Di darat. Iya, udara. Ya, silakan untuk ditempelkan di udara. Dibuka dulu salasinya. Iya, benar anak-anak? Benar. Oke, selanjutnya Mas Fahmi, ini namanya alat apa namanya? Ambulan. Letaknya di mana? Di darat. Ya, silakan. Ya, yang terakhir, namanya apa ini? Roket. Letaknya di mana? Di udara. Ya, silakan. Pinter.
Oke, sekarang mari kita buka buku tematiknya halaman 177 ya. Di sini ada sebuah bacaan teks, judulnya Pergi ke Pulau. Oke, Ibu akan membaca terlebih dahulu pada paragraf pertama, kemudian kalian menyimak ya, dan dilanjutkan kalian yang membaca pada paragraf selanjutnya dan yang lainnya menyimak. Oke? Oke. Pergi ke pulau. Paman mengajak Benny pergi ke Pulau Bunaken dengan perahu umum. Perahu umum dapat ditumpangi siapa saja. Perahu yang ditumpangi Benny dapat memuat 30 orang penumpang. Di perahu, Benny bertemu banyak orang. Oke, Mas Satria, paragraf selanjutnya yang keras ya. Perahu berisi penumpang yang beragam. Ada penumpang laki-laki dan perempuan. Ada anak-anak, remaja, dan orang tua. Ada penduduk setempat, pengunjung lokal, dan turis asing. Penumpang perahu mengenakan baju yang beragam. Turis asing mengenakan celana pendek dan kaos tanpa lengan. Ada juga yang memakai pakaian seragam. Semua penumpang duduk bersama-sama di dalam perahu. Ya, pintar. Selanjutnya Mas Fahmi, paragraf selanjutnya. Selama di perahu, Paman menyapa penumpang. Paman juga berbincang-bincang dengan penumpang. Mereka tertawa bersama saat ada yang melucu dan senang dengan suasana akrab di perahu. Iya, pintar. Selanjutnya Mas Rama, paragraf terakhir. Paman berdiskusi tentang transportasi air dengan turis asing. Paman bercerita bahwa Indonesia adalah negara perahu. Transportasi air sudah digunakan sejak zaman dahulu. Awalnya transportasi air hanya perahu kayu yang digerakkan tangan. Ada kano dan sampan. Sekarang orang-orang menyeberang laut dengan perahu mesin. Ada kapal feri yang dapat menampung banyak orang. Ada bus yang dapat bergerak dengan cepat. Ada kapal pesiar untuk pergi jarak jauh. Ya, pintar. Adakah kata-kata yang tidak dimengerti anak-anak? Ada kata-kata yang belum mengerti? Nggak ada. Oke, pintar berarti ya. Selanjutnya kita buka halaman 179. Di situ tertulis, tuliskan isi cerita dari setiap paragraf. Oke, kalian silakan berdiskusi bersama kelompok kalian untuk mengerjakan halaman 179 ini ya. Ibu beri waktu 10 menit. Oke, silakan berdiskusi. Oke, sudah selesai diskusinya, Nana? Oke, sudah. Ibu akan menunjuk setiap kelompok untuk mempresentasikan hasilnya ya. Oke, untuk paragraf 1 kelompoknya Mas Satria, silahkan berdiri. Hasilnya bagaimana? Benny pergi ke Pulau Bunaken menggunakan perahu. Gimana kelompok lain? Benar? Benar jawabannya? Benar? Ya, benar, pintar. Ya, silakan duduk. Yang kedua, paragraf 2 silakan, Mas Fahmi. Di dalam perahu berisi penumpang yang beragam. Bagaimana yang lain? Benar? Benar. Benar. Oke, silakan duduk. Ayo kelompok 3, paragraf 3. Selama di perahu, Paman menyapa dan berbincang-bincang dengan penumpang. Gimana yang lain? Benar? Benar. Benar. Ya, yang paragraf terakhir. Apa isi ceritanya, Nana? Semua kelompok? Paman berdiskusi tentang transportasi air yang bermacam dari dan zona pemadaran. Iya, benar, pintar. Oke, selanjutnya kita buka halaman selanjutnya.
menggambar alat transportasi, baik transportasi udara, laut, dan darat. Di sini ada dua macam, alat transportasi modern dan juga alat transportasi tradisional. Ya, dilihat dari gambar yang pertama. Ini gambar apa namanya? Sepeda. Sepeda. Kalau yang modern yang mana? Gambar sepeda. Yang bawa sendiri. Yang bawa sendiri. Iya, pintar. Silakan. Ini dikerjakan masing-masing ya. Nanti setelah itu dibahas bersama-sama. Oke, silakan dikerjakan. Di situ terdapat gambar alat transportasi tradisional dan alat transportasi modern. Oke, Ibu mau tanya lagi. Ini gambar apa? Ada yang tahu? Pesawat. Pesawat. Ini alat transportasi modern atau tradisional yang ini? Yang digambar? Tradisional. Oke, letaknya di mana? Udara. Iya, di udara. Kita tempelkan di udara. Ada lagi. Ini gambar apa? Sepeda. Sepeda. Ini tradisional apa modern yang ini? Yang digambar ini? Tradisional ya. Letaknya di mana? Di darat. Nah. Kita tempelkan di darat. Oke, ternyata banyak ya macam-macamnya alat transportasi. Di sini Ibu mau bertanya, siapa yang mau bercerita tentang alat transportasinya? Ya, silakan Mas Rama berdiri. Gitu. Ya, silakan bercerita tentang alat transportasi yang dipunyai oleh Mas Rama. Saya mempunyai alat transportasi sepeda. Ya. Biasanya sepeda digunakan untuk berangkat ke sekolah Ya. dan bermain dengan teman-teman. Sepulang sekolah, saya dan teman-teman bermain di taman sebelah rumah. Oke, pinter. Silakan duduk. Tepuk tangan buat Mas Rama. Jadi Mas Rama mempunyai alat transportasi sepeda. Sepeda tersebut digunakan Mas Rama saat berangkat sekolah dan pulang sekolah. Biasanya sepedanya digunakan untuk bermain di sebelah taman rumah. Ya, pintar. Ini semua bermacam-macam keberagaman alat tradisional dan modern. Alat transportasi ada yang tradisional, ada yang modern. Ada alat transportasi udara, laut, dan darat. Itu semua itu sangat bermacam-macam dan beragam. Iya. Selanjutnya kita buka halaman selanjutnya. Di situ tertulis, tulislah keberagaman penumpang perahu di bawah ini. Oke, mari kita kerjakan masing-masing individu. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Ya, silakan. Sudah selesai anak-anak? Wah, ya. Kalau gitu mari kita bahas. Yang pertama silakan Mas Rama. Penumpang laki-laki dan perempuan. Benar anak-anak keberagamannya? Benar. Benar. Yang kedua silakan Mas Fahmi. Anak remaja dan ortu. Dan orang tua. Ya benar semuanya? Benar. Benar. Selanjutnya Mas Satria. Yang Ada petunjuk tempat pengunjung lokal dan berhati. gimana yang lain benar? Benar. Benar. Duh, yang terakhir, yang keempat. Apa? Turis asing Ya, mengenakan celana pendek ya. dan kaos tanpa lengan. Gimana yang lain? Benar? Nah, iya benar. Jadi keberagaman itu adalah suatu kondisi di masyarakat yang terdapat banyak perbedaan di suatu bidang. Salah satunya perbedaan ras, perbedaan suku, perbedaan budaya, bahkan perbedaan hobi. Hobinya Mas Rama apa? Yuk, Main bola. main bola. Kalau Mas Fahmi, hobinya apa? Main bola. Main bola juga.
Ini Main bola. main bola semua. Oke, kalau gitu perbedaan apa ya? Warna rambut. Wah, warna rambutnya sama semua ya. Hitam. Iya, macam-macam keberagaman itu banyak. Ada keberagaman suku tadi yang udah dijelaskan. Kemudian budaya, agama. Ada agama apa aja? Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Hindu dan Buddha. Ya. Itu adalah macam-macam keberagaman. Selanjutnya dibuka halaman 182. Kita amati gambar tersebut. Gambar tersebut sedang berada di mana sih ini? Di pantai. Di pantai itu ada banyak pengunjung ya? Iya. Iya. Sekarang Ibu mau tanya, apa sih yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan saat kita berada di pantai? Oke, silahkan kalian berdiskusi bersama kelompok kalian dan setelah itu dipresentasikan ya. Udah selesai anak-anak? Ya. Oke, kalau gitu mari kita presentasikan hasil diskusi kalian. Kelompoknya apa sama? Silakan. Baca. Apa saja yang tidak boleh dilakukan saat di pantai? 1. Bermain di pantai jalan sehingga mengganggu pengunjung lain. Ya, benar. Stop. Gimana? Benar yang lain? Iya. Jadi kalau kita di pantai itu nggak boleh main kejar-kejaran, karena di pantai itu tidak hanya ada kita sendiri, ada pengunjung yang lain. Kalau kita main kejar-kejaran, kita dapat mengganggu ketenangan pengunjung yang lain. Oke, yang kedua, 2. Berenang sampai ke tengah laut. benar yang lain? Iya, kalau kita berada di pantai, kita tidak boleh berenang sampai ke tengah laut. Karena apa? Di tengah laut itu ombaknya sangat tinggi, sehingga kita bisa saja kita terseret ombak dan akhirnya tenggelam. Oke, selanjutnya Mas Fahmi. 1. Ya, Membuang sampah sembarangan. gimana benar yang lain? Ya, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tidak hanya di laut, di lingkungan sekitar kita juga tidak boleh membuang sampah sembarangan. Apa sih dampak dari membuang sampah sembarangan? Banjir apa lagi? Tanah longsor ya. Iya, kalau bayangkan ya kalau kita di pantai membuang sampah sembarangan, kemudian sampah itu tertarik ombak sampai ke tengah laut. Kemudian ekosistem di bawah laut seperti ikan, terumbu karang kena sampah itu tadi. Bagaimana bayangkan? Masa ikan makan plastik sampah kita, kan kasihan ya enggak? Ya, jadi kalau kita membuang sampah harus pada tempatnya. Ya. Kemudian apalagi Mas Fahmi? Merusak terumbu karang. Iya. Benar anak-anak? Iya. Kita di pantai boleh bermain tapi jangan sampai merusak terumbu karang. Karena terumbu karang itu tumbuhan yang dilestarikan dan dilindungi. Oke, Mas Satria silakan. Menyentuh atau bermain dengan umum dan pribadi. Gimana? Benar? Ya, saat kita di pantai, kita tidak boleh bermain dengan hewan-hewan yang beracun. Contohnya ubur-ubur. Jika kita tersengat ubur-ubur, kita bahkan bisa meninggal loh kalau berbahaya. Kan kalian tahu bulu babi? Iya. Itu juga beracun. Jadi kalau kita menemukan bulu babi, jangan diambil, soalnya itu beracun. Itu. Oke, selanjutnya. Kalau yang boleh dilakukan apa aja, yo? Menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Iya, jadi dimanapun kita berada, kita harus menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita dengan membuang sampah tidak sembarangan itu tadi. Oke, selanjutnya apa? Saat mau berenang harus ada pengawasan orang dewasa. Iya, kita saat berenang tidak boleh sendiri. Karena apa? Saat kita berenang itu berbahaya jika tidak diawasi orang dewasa. Jadi saat kita mau berenang harus ada orang dewasa di sekitar kita, baik itu ayah, ibu, kakak, maupun paman dan tante kita. Oke, selanjutnya ada lagi? Berenang di pinggir Di pantai ya.
kita hanya berenang di sekitar bibir pantai saja, jangan sampai ke tengah laut. Kemudian apa yang boleh dilakukan? Ikut melestarikan tumbuhan-tumbuhan laut dengan tidak merusak atau menyentuhnya. Iya benar. Jadi saat kita di pantai kita melihat terumbu karang gitu ya, jangan merusak atau menyentuh karena itu tumbuhan yang dilindungi dan dilestarikan. Kalau kita menyentuhnya bisa saja tumbuhan itu mati dan akhirnya tidak dapat dilestarikan. Oke, yang terakhir. Tidak bermain dengan hewan yang beracun. Ya benar. Jadi banyak loh hewan yang beracun di sekitar pantai. Salah satunya tadi ubur-ubur dan bulu babi. Jangan sampai saat kita melihat hewan itu emang hewan itu menarik dan bagus, kita ingin kan ya menyentuh hewan tersebut. Tapi jangan asal kita melakukan itu karena hewan-hewan tersebut hewan yang beracun. Iya, Bin. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini apa, Nana? Ayo. Yang pertama, macam-macam alat transportasi di udara, laut, dan darat. Alat transportasi ada yang modern dan tradisional. Alat transportasi tersebut sangat beragam. Begitu juga dengan lingkungan di sekitar kita. Apa saja keberagaman? Contohnya keberagaman suku, budaya, ras, agama, hobi. Ya. Kemudian tadi saat kita berada di pantai, apa saja sih yang boleh dilakukan? Membuang sampah pada tempatnya, berenang di bibir pantai. Saat berenang diawasi dengan biasa. Kemudian yang tidak diperbolehkan apa aja? Membuang sampah sembarangan, bermain kejar-kejaran, berenang sampai ke tengah laut. Ya pintar. Jadi itu semua hal yang tidak boleh untuk dilakukan. Jadi apa sih yang kalian dapat pada pembelajaran pagi hari ini? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Iya benar. Terus? Boleh merusak ekosistem laut. Iya benar. Oke. Sebelumnya Ibu akan memberi tugas untuk dikerjakan minggu depan. Jangan lupa ya dikerjakan, kemudian minggu depan akan dibahas. Oke. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Sebelum Ibu akhiri, mari kita membaca doa bersama-sama. Silakan, ada yang mau memimpin doa? Mas Satria? Ya, silakan. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Wal Asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.